Halo guys, apa kabar? Jujur, aku mau bahas sesuatu yang bikin aku mual banget hari ini. Sumpah, aku jijik. Kita semua tahu Sucker Punch kan? Studio di bawah Sony yang ngasih kita game Ghost of Tsushima. Mungkin sebagian orang menunggu-nunggu sequelnya yang namanya Ghost of Yotei. Tapi kayaknya nama baik studio ini sekarang lagi hancur-hancuran. Karena kelakuan beberapa developernya yang jujur aja bro, gila sih. Gila dalam artian yang jelek ya ini. Mereka secara terbuka di depan publik merayakan pembunuhan seseorang. Aku ulangin ya, merayakan saat ada orang yang tewas ditembak. Ini udah di luar nalar bro. Jadi, kita semua udah dengar berita duka soal Charlie Kirk, seorang komentator politik di Amerika. Kalian boleh setuju, boleh juga benci sama pandangan dia. Itu hak masing-masing. Tapi faktanya, dia tewas ditembak. Dia dibunuh. Ini tragedi kemanusiaan. Titik. Mau dia siapapun, kekerasan politik itu salah. Di saat banyak orang merasa kaget dan mengutuk kekerasan ini, ada sekelompok orang dari industri game yang malah party. Dan yang paling parah, yang paling vokal dan bikin emosi, adalah seorang developer senior dari Sucker Punch. Namanya Drew Harrison, seorang karakter artis. Lihat aja profilnya, ada pronounce-nya. Dari sini aja udah bisa kalian tebak, nih orang nggak bener. Setelah berita kematian Kirk menyebar, apa yang dia lakuin? Dia ngeposting dan secara eksplisit ngejek kematian itu. Dia nge-tweet lelucon yang bener-bener nih orang nggak punya hati. Dia bilang, semoga nama penembaknya Mario, biar Luigi tahu saudaranya ngebantuin dia. What the fuck? Coba kalian semua renungin sejenak. Ada orang yang baru aja kehilangan nyawanya nih, secara brutal. Keluarganya berduka. Sebuah negara lagi shock karena kekerasan politik. Dan seorang profesional yang kerja di salah satu studio game terkenal malah ngejadiin itu bahan lelucon. Lelucon tentang pembunuhan. Jijik bro, sumpah. Aku nggak nemu kata lain selain jijik. Ini bukan lagi soal, oh dia mungkin cuma bercanda. Matamu bercanda. Ini bukan lagi soal kebebasan berpendapat. Ini soal empati. Ini soal kemanusiaan dasar yang kayaknya udah mati di dalam orang ini. Kalian bayangin, betapa dingin dan penuh kebenciannya hati seseorang sampai bisa ngetik kalimat kayak gitu. Dan mungkin dia mikirnya kayak gini, ah ini lucu sih kayaknya kalau diposting. Babi. Dan tentu aja, internet ngamuk. Tagar boykot Ghost of Yotei langsung meledak. Dan juga salah satu dari postingan Grooms yang mengatakan, pengembang senior Sucker Punch merayakan kematian Charlie Kirk. Ghost of Yotei sudah mati bagiku sekarang. @SuckerPunchProd. Dan balasan gamer-gamer yang tadinya ngefans sama Ghost of Tsushima, sekarang mereka jadi jijik. Pengunduran dirinya tidak cukup bagiku. Aku harap ini menghancurkan studionya. Tapi Safi, aku yakin ada beberapa orang baik yang kerja di... Tidak, sudah cukup. Para pengecut hanya diam. Studio itu pantas untuk bangkrut. Tampaknya ada juga sejumlah developer game yang menyukai postingan itu. Sungguh keji. Aku sudah mengatakan ini sejak Ghost of Yotei pertama kali diumumkan. Game itu adalah sampah woke yang dikembangkan oleh para aktivis gila. Jangan membelinya, jangan memainkannya. Tahu apa yang lucu? Video game mulai hancur ketika para developer game mulai memperkerjakan orang-orang aneh berambut ungu yang transgender dan punya gangguan mental. Mereka juga batal membeli dan refund game ini. Aku sudah membatalkan pre-order controller Ghost of Yotei, @Sony, @PlayStation, @SuckerPunchProd, lead developer kalian untuk game besar selanjutnya, Ghost of Yotei, lagi ngerayain pembunuhan politik seorang warga Amerika. Aku nggak akan beli game kalian lagi. Damn, padahal Ghost of Yotei adalah game yang paling aku antisipasi. Tapi ini satu-satunya cara agar perusahaan-perusahaan ini mau mendengarkan. Pre-orderku telah dibatalkan. Aku baru saja membatalkan pre-order. Jika mereka memperkerjakan sampah menjijikan semacam ini untuk bekerja bagi mereka dan memposting hal-hal seperti ini, maka aku selesai membeli produk mereka. Pecat badut-badut ini dan sampaikan permintaan maaf publik. Ada juga postingan Drew Harrison di Blue Sky yang bikin emosi. Aku diberitahu kalau Twitter sudah memperhatikan aku dari seberang ruangan. Orang-orang balas. Dan kami juga sedang aktif mengirim pesan ke Sucker Punch untuk menghapus kamu dari posisimu. Rekan-rekan kerja merasa tidak aman di sekitar kamu. Aku membuat akun ini untuk memberitahu kamu
dan @suckerpunchprod.biscay.social bahwa aku tidak bisa lagi mendukung studio mereka berdasarkan kurangnya moral dalam pertunjukan menjijikkan dari hal paling mendasar yang membuat kita manusia, yaitu empati. Mereka minta pertanggungjawaban, pecat orang ini, suruh Sony dan Sucker Punch keluar dari persembunyian mereka dan bilang sesuatu kek. Tapi sampai sekarang, kebanyakan masih diem. Mereka pikir ini bakal berlalu. Mereka pikir kita bakal tetap beli gamenya nanti. Mungkin sebagian besar gamer nggak peduli. Mungkin mereka nggak tahu tentang ini. Tapi buat kita yang tahu dan peduli, ini luka yang dalam. Ini pengkhianatan kepercayaan. Mungkin kalian nggak peduli apa yang bakal aku bilang. Jangan beli gamenya. Jangan mainin gamenya. Masih banyak game yang bagus daripada ini. Aku pernah bahas tentang Ghost of Yotei ini dulu di videoku. Game ini tuh sampah woke yang dibuat sama aktivis-aktivis gila. Orang-orang yang dibalik game ini tuh benci sama kita. Mereka nggak peduli. Yang mereka peduliin adalah gimana nyebarin propaganda politik mereka ke industri ini. Aku nggak peduli apa pandangan politik kalian. Kalian boleh dukung siapa aja. Tapi kalau kalian udah sampai di titik di mana kalian bisa menertawakan pembunuhan seseorang hanya karena kalian nggak suka sama omongannya, berarti kalian udah kehilangan arah moral. Dan sebuah perusahaan yang mempekerjakan dan melindungi orang-orang yang kayak begini juga punya masalah besar di dalamnya. Ini bukan cuma satu apel busuk, ini indikasi ada budaya kerja yang toksik banget di sana. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana nasib Ghost of Yotei? Jujur, aku dari dulu udah males dan jijik sama nih game. Mau dia rilis besok kek, kiamat kek, aku nggak peduli. Setiap kali aku lihat nama Sucker Punch, yang kebayang sekarang, ya kelakuan menjijikkan developer-developernya ini. Mau sebagus apapun gamenya, kalau udah developernya sebusuk ini, hancur bro. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys? Apakah kelakuan menjijikkan orang-orang ini bakal bikin kalian batal beli gamenya? Atau kalian nggak peduli? Aku pengen dengar pendapat kalian. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.